Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, semua yang ada di rumah, daripada kalian sibuk dengan dunia sekarang, dunia itu fana. Kalian mencoba berbagai teknologi seperti HP, dan kalian melupakan sejarah. Buat apa sejarah dilupakan? Kalian gak akan maju tanpa ada sejarah. Ya, saat ini saya dan kelompok 5 saat ini sedang berada di rumah penculikan Soekarno dan Bung Hatta atau Bung Karno teman-temannya. Di sini Bung Karno dan Bung Hatta diculik untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia oleh golongan muda. Mau tahu nggak dalamnya seperti apa? Ayo. Saya di ruang tengah atau ruang tamu terdapat foto dari pemilik rumah dan foto dari Bung Karno dan Bung Hatta. Rumah ini menjadi saksi bisu penculikannya Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyusun teks proklamasi. Ini dilakukan karena golongan muda ingin segera memerdekakan negara Republik Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Oleh karena itu, Soekarno diculik ke rumah ini. Kabar dan Bung Hatta, berdasarkan dari alasan tersebut, mereka akhirnya mengamankan Bung Hatta dan Bung Karno di rumah. Saya di kamar Bung Hatta. Di sini di rumah inilah Bung Karno dan Bung Hatta memulai proses penulisan konsep proklamasi. Ya, dalam pendidik, mengapa pendidik itu perlu mempelajari atau memiliki landasan filosofis? Dikarenakan dalam pendidikan itu bersifat normatif, dan kedua tidak perlu hanya deskriptif saja ataupun bersifat parsial. Oleh karena itu landasan filsafat atau filosofi itu perlu dalam mendidik. Lalu definisi filsafat diambil dari dua suku kata dalam bahasa Yunani kuno. Yang pertama itu adalah pheilein yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan. Di sisi lain, secara operasional, filsafat itu bisa memiliki dua pengertian. Yang pertama itu adalah proses, dan yang kedua itu adalah hasil. Karakteristik dari filsafat, yang dalam karakteristik filsafat itu ada 6. Yang pertama adalah objek, proses, tujuan, hasil, penyajian, dan kebenaran dari data tersebut. Lalu berikutnya adalah cabang-cabang dalam filsafat. Dalam cabang filsafat itu dibagi menjadi 2, umum dan khusus. Kalau umum itu berisi mengenai metafisik, terus epistemologi, logika, dan aksiologi. Dalam metafisik menjadi 2 juga, metafisik khusus dan metafisik secara umum. Kalau secara umum adalah ontologi. Kalau secara khusus itu meliputi cabang-cabang kosmologi, antropologi, dan teologi. Lalu berikutnya itu aksiologi. Aksiologi itu dibagi menjadi etika dan estetika, dan cabang-cabang khusus merupakan ada filsafat hukum, filsafat ilmu, dan filsafat pendidikan. Kalau epistemologi semua pada tahu apa artinya, logika juga mengkait dengan kelogikan. Lalu ada aliran filsafat. Aliran filsafat itu tergantung dengan daya logika para pemikir atau filsuf. Jadi aliran itu tergantung dengan para pembuat atau para pemikir. Jadi sehingga dapat dibagi secara apa yang mereka tahu. Kita tidak bisa membaginya, melainkan mendasari dari titik pokok pemikiran mereka masing-masing. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tentang landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Filosofis pendidikan yang pertama ada konsep filsafat umum, terbagi menjadi 4, yaitu hakikat manusia, hakikat realitas, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai. Selanjutnya ada konsep pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, dan peranan pendidik dan peserta didik. Landasan filosofis pendidikan berisi tentang konsep-konsep atau gagasan-gagasan yang bersifat normatif dan preskriptif. Dalam landasan filosofis pendidikan, seperti pada halnya filosofis pada umumnya, bahwa di dalam landasan filosofis pendidikan terdapat aliran-aliran pikiran. Dijelaskan tentang landasan filosofis pendidikan realisme. Yang pertama, konsep filsafat umum realisme.
Yang pertama metafisika. Para filosof realisme memandang dunia dalam pengertian pengetahuan lahir sendirinya. Yang kedua manusia terletak apa yang dikerjakannya. Epistemologi pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman si pendidik maupun siswa. Dan poin terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi yaitu tingkah laku manusia yang diatur oleh hukum. Poin kedua yaitu implikasi terhadap pendidikan. Implikasi terhadap pendidikan terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidik di sini untuk penyesuaian hidup dan mampu bertanggung jawab sosial. Di implikasi pendidikan ada kurikulum di sini bersifat komprehensif. Yang ketiga, metode pendidikan di sini menggunakan metode pembiasaan. Yang poin terakhir yaitu peranan pendidik di realisme ini menguasai pendidik dan menuntut prestasi siswa. Jadi peranan pendidik di sini mengharuskan siswa itu untuk berprestasi. Yang terakhir peserta didik di sini harus menguasai pengetahuan dan taat pada aturan. Itu ada idealisme, realisme, dan pragmatisme. Saya di sini akan menjelaskan tentang idealisme. Idealisme itu terbagi menjadi 2 konsep filsafat umum, idealisme dan implikasi terhadap pendidikan. Di konsep filsafat umum idealisme yaitu ada metafisika, yaitu realitas hakikatnya bersifat spiritual, dan ada manusia juga bersifat spiritual. Epistemologi yaitu mengingat kembali pengetahuan yang sudah kita alami, dan yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi ini yang bersumber dari realitas yang absolut, jadi realitas yang nyata. Dan satu adalah implikasi terhadap pendidikan. Di implikasi terhadap pendidikan itu terbagi lagi menjadi 4 poin. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini jadi pendidik harus membangun karakter dan mengembangkan bakatnya. Yang kedua, kurikulum di dalamnya berfokus pada keterampilan kerja. Yang ketiga, metode pendidikan menggunakan metode dialektik. Dan yang keempat, peranan pendidik dan peranan peserta didik. Di sini peranan pendidik harus bertanggung jawab menciptakan lingkungan. Pendidik di sini bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang kondusif. Dan peranan peserta didik di sini bebas mengembangkan bakatnya. Tentang filsafat pragmatisme. Pragmatisme itu filsafat aliran yang kebenarannya itu diungkapkan melalui pengalaman yang berguna bagi kehidupan nyata. Di pragmatisme sendiri ada konsep filsafat umum. Konsep filsafat umum itu pernyataan fisik, plural, dan berubah. Selain metafisika juga ada manusia. Manusia itu menurut pragmatisme sendiri hasil perubahan biologis. Jadi manusia itu dilahirkan tidak dewasa, terus tidak mempunyai bahasa, tidak mempunyai gagasan-gagasan, norma-norma sosial maupun ide-ide yang tercangkup di pikirannya. Lalu yang ketiga ada epistemologi. Epistemologi dari pragmatisme sendiri itu epistemologi itu pengalaman-pengalaman yang merubah kehidupan. Jadi mempunyai pelajaran di kehidupan. Filsafat umumnya ada aksiologi. Aksiologi itu ukuran tingkah laku individual maupun sosial melalui pengalaman hidup dan eksperimental. Nah, selanjutnya ada juga implikasi pendidikan menurut pragmatisme. Yang pertama itu ada yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Pendidikannya itu dalam pragmatisme itu belajar dari pengalaman-pengalaman untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang baru. Lalu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di pragmatisme sendiri itu buat pengalaman itu tuh buat bekal siswa gitu, buat yang masih ini dan masih datang. Lalu ada metodenya. Metodenya itu ada pemecahan masalah, penyelidikan, dan penemuan. Lalu ada peranan peserta didik dan pendidik.
peranan peserta didik itu berperan sebagai manusia yang tumbuh secara rumit gitu melalui proses. Terus menurut pendidik berperan sebagai yang membimbing, yang memimpin siswa, tapi tidak terlalu ikut campur dalam minat dan kebutuhan siswa. Jadi tuh progres pendidikan itu tuh sangat penting di pragmatisme. Ada 7 asas. Yang pertama itu asas ketuhanan yang Maha Esa, di mana tuh manusia wajib menjalankan hak kewajibannya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Lalu ada juga asas monodualisme, yaitu manusia itu sebagai makhluk yang individualisme, namun itu juga sebagai makhluk sosial. Lalu tuh yang ketiga ada asas monopluralisme. Monopluralisme itu manusia di Indonesia itu seperti Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada asas demokrasi. Asas demokrasi itu itu Pancasila. Jadi bangsa Indonesia itu filsafat pendidikannya itu Pancasila. Selain itu juga ada konsep filsafat umum di Pancasila. Yang pertama metafisika. Metafisika itu ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan non fisik. Lalu dalam metafisika sendiri itu ada hakikat realitas. Realitas itu maksudnya bangsa Indonesia itu meyakini bahwa alam semesta ini berdiri itu bukan sendiri, tapi itu ada yang penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi realitas ini juga sebagai sarana untuk manusia menjalankan hak, kewajiban, juga tujuan hidupnya. Makna realitas atau alam semesta sendiri menurut Pancasila yaitu kita sebagai manusia dan seluruh anggota alam semesta berpartisipasi mewujudkan isi dari Pancasila. Lalu ada hakikat manusia. Hakikat manusia itu seperti manusia itu makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada manusia sebagai rohani dan badani. Lalu ada manusia sebagai individualitas, sosialitas, interaksi, dinamis, terus eksistensi manusia adalah sebagai manusia. Demokrasi, asas demokrasi itu persamaan hak dan kewajiban, jadi yang mempersamakan hak dan kewajiban. Lalu ada asas nasionalisme. Asas nasionalisme itu kita sebagai manusia harus mencintai tanah air. Lalu ada asas internasionalisme. Internasionalisme itu bangsa Indonesia memiliki hubungan baik dengan bangsa-bangsa lain. Lalu yang terakhir itu ada asas keadilan sosial, yaitu menjunjung tinggi tentang kemanusiaan. Keadilan sosial itu asas yang menjunjung tinggi kepentingan tujuan bersama. Tentang epistemologi, hakikat pengetahuan bersumber dari sumber pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan yang bersifat relatif, filsafat, sains, dan lain-lain. Diuji kebenaran melalui uji konsisten, logis ide-idenya, kesesuaian dengan data atau fakta empiris, dan nilai kegunaan praktisnya bagi kesejahteraan manusia dengan mengacu kepada kebenaran dan nilai-nilai yang bersifat mutlak. Psikologis, hakikat nilai bersumber pertama segala nilai hakikatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena manusia adalah makhluk Tuhan, pribadi atau individual, dan sekaligus insan sosial. Maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan individu. Implikasi terhadap pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu pelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik serta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri. Dan tujuan pendidikan adalah untuk membantu perkembangan pikiran dan dirinya pribadi. Oleh sebab itu, sekolah hendaknya menekankan aktivitas-aktivitas intelektual, perkembangan moral, eksistensi, realitas dirinya, kebebasan tanggung jawab, dan pengadili dirinya demi mencapai perkembangan pikiran dan dirinya pribadi. Orientasi pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi
konservasi dan fungsi kreasi, yaitu pengetahuan dan nilai-nilai yang bersifat mutlak. Tentunya tetap harus dipertahankan. Demikian juga pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang masih dipandang besar dan baik juga perlu dikonservasi. Halo guys, sekian dari kunjungan kami dan pengerjaan tugas kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.